Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nwayan Hidrianti dengan NIM 181304111, kelas 6A Pendidikan Biologi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai praktikum letal konsentrasi pada ikan kepala timah atau Selus panca. Adapun tujuan dari praktikum kita kali ini, yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui titik konsentrasi maksimal dan minimal yang mampu ditolerir oleh ikan air tawar berupa ikan kepala timah atau Selus panca. Yang kedua, mampu mengidentifikasi gejala-gejala fisiologis dan perilaku hewan yang berhubungan dengan efek perubahan tersebut. Landasan teori pada praktikum ini, kehidupan makhluk hidup tergantung dari apa yang terjadi di lingkungannya. Lingkungan yang bebas mudah dimasuki bahan-bahan yang tidak diketahui, misalnya limbah. Toksikologi adalah ilmu yang pelajari proses keracunan atau sifat-sifat bahan racun dan pengaruhnya terhadap makhluk hidup. Toksisitas adalah kemampuan suatu zat kimia dalam menimbulkan kerusakan pada organisme baik saat digunakan atau saat berada dalam lingkungan. Secara umum, toksisitas dibedakan menjadi toksisitas akut, toksisitas subkronik, dan juga toksisitas kronik. Untuk alat dan bahan pada praktikum kali ini, untuk alatnya ada 4 gelas kaca atau gelas air mineral ukuran 200-300 ml, sendok teh, kertas label, alat tulis, kemudian ada stopwatch, kamera HP. Untuk bahannya 12 ekor ikan kepala timah, Apiocelulus panca, garam dapur, dan air PDAM yang telah didiamkan selama semalam. Untuk langkah kerja pada praktikum kali ini, isilah masing-masing gelas dengan air PDAM sampai penuh sekitar 200-300 ml. Kedua, masukkan masing-masing 3 ekor ikan, kemudian amati tingkah laku ikan. Tambahkan secara bertahap setiap 1 menit 1 sendok teh garam. Lakukan penambahan garam sampai 50% ikan mati, dihitung dari seluruh gelas. Kemudian amati tingkah laku ikan ketika terjadi penambahan konsentrasi garam, baik itu lendir, gerakan operkulum, aktif berenang, dan lain-lain, sampai ikan mati mencapai 50%. Kemudian, membuat tabel pengamatan dan menyusun laporan. Berikut merupakan tabel hasil pengamatan praktikum letal konsentrasi pada ikan kepala timah atau Selus panca. Berikut merupakan gambar pengamatan praktikum letal konsentrasi pada ikan kepala timah atau Selus panca. Pembahasan pada praktikum kali ini, yaitu pada praktikum mengenai letal konsentrasi pada ikan, digunakan ikan kepala timah atau Selus panca sebanyak 12 ekor ikan sebagai bahan pengamatan. Masing-masing wadah atau gelas diberikan 3 ekor ikan, kemudian diberikan perlakuan, yaitu diberikan garam sebanyak 1 sendok teh garam secara bertahap tiap 1 menit. Letal konsentrasi atau SL50 merupakan suatu metode untuk mengetahui titik konsentrasi maksimal dan minimal yang mampu ditolerir oleh suatu organisme, dan faktor ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator persebaran populasi organisme tersebut. Untuk mengetahui titik maksimal konsentrasi yang mampu ditolerir adalah dengan menghitung jumlah individu yang mati sampai mencapai 50% dari total populasi. Pergerakan ikan yang belum diberikan perlakuan atau tanpa garam, pergerakan yang terjadi pada ikan normal setelah diberikan perlakuan, yaitu pemberian konsentrasi 1 sendok teh garam pada menit pertama, pergerakan yang terjadi pada ikan normal. Nah, setelah ditambahkan 1 sendok teh garam pada menit kedua, pergerakan yang terjadi pada ikan sangat aktif. Pada menit ketiga, pergerakan yang terjadi pada ikan sangat aktif. Kemudian pada menit keempat, pergerakan ikan kurang aktif. Nah, pada menit kelima, pergerakan ikan mengalami pergerakan yang kurang aktif. Pada menit ke-6, tidak ada pergerakan atau semua ikan mengalami kematian. Pergerakan pada operkulum sebelum perlakuan mengalami pergerakan operkulum yang normal. Pada menit pertama setelah diberikan perlakuan pemberian 1 sendok teh garam, pergerakan operkulum normal. Pada menit kedua setelah penambahan garam sebanyak 1 sendok teh garam, pergerakan operkulum sangat aktif. Kemudian pada menit ketiga dan keempat, pergerakan operkulum ikan mengalami pergerakan operkulum yang agak lambat. Nah, pada menit kelima dan keenam, pergerakan operkulum ikan mengalami pergerakan operkulum yang kurang aktif. Ketika pergerakan operkulum sangat aktif, ikan akan terus-menerus menyerap air agar cairan di dalam sel keluar secara osmosis ke lingkungan. Akan tetapi, sebelum ikan mati, pergerakan operkulum menjadi lambat. Hal tersebut disebabkan karena ginjal pada ikan tidak dapat mencerna kandungan garam pada air yang terlalu tinggi, sehingga ikan mengalami kematian.
Kandungan kadar garam pada suatu lingkungan sangat berhubungan dengan mekanisme osmoregulasi pada organisme di air tawar, sehingga menyebabkan organisme akuatik mempunyai tekanan osmotik yang berbeda-beda dengan lingkungannya. Ikan harus mencegah kelebihan air atau kekurangan air agar proses-proses fisiologis di dalam tubuhnya berlangsung normal. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, didapatkan bahwa persentase tingkat kematian ikan kepala timah Aploceles pancak setelah diberikan perlakuan selama 4 menit sebanyak 50%. Jadi pada gelas A ikan mati sebanyak 1 ekor, pada gelas B sebanyak 2 ekor, pada gelas C sebanyak 2 ekor, dan pada gelas D sebanyak 1 ekor ikan. Sedangkan ikan mati total ketika perlakuan sudah mencapai 6 menit. Untuk gejala pengeluaran sekret terjadi pada semua ikan kepala timah Aploceles pancak. Pengeluaran sekret terjadi pada menit ketiga, 4, 5, dan 6. Nah, kadar salinitas NaCl atau garam dapur yang tinggi juga mengakibatkan tingkat kekeruhan yang menjadi indikator perubahan faktor lingkungan, yakni salinitas. Terjadinya pengeluaran sekret atau lendir, serta gejala pendarahan pada sirip, tubuh, insang, dan mata. Nah, hasil pengamatan pratikum tidak terjadi pendarahan ataupun kerusakan tubuh ikan. Namun adanya pengeluaran sekret atau lendir serta gejala pendarahan juga dapat dijadikan sebagai parameter untuk batas optimum toleransi pada ikan. Semakin tinggi kadar salinitas NaCl atau garam dapur, maka semakin tinggi pula kemungkinan gangguan ataupun kerusakan organ yang terjadi. Nah, apabila hal tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, dapat menyebabkan terjadinya lysis sel-sel dan pengeluaran sekret lendir yang berlebih yang berujung pada kematian. Kandungan oksigen yang rendah dapat menyebabkan ikan bernafas dengan cepat sehingga mengakibatkan gerakan membuka dan menutupnya insang lebih cepat. Nah, perubahan kadar salinitas akan mempengaruhi tekanan osmotik cairan tubuh ikan sehingga ikan harus melakukan penyesuaian atau pengaturan kerja osmotik internalnya agar proses fisiologis di dalam tubuh ikan dapat berjalan secara normal. Nah, ketika salinitas semakin tinggi, ikan akan berupaya terus untuk menjaga agar kondisi tubuhnya tetap homeostasis hingga pada batas toleransi yang dimilikinya. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada level konsentrasi C50 pada ikan dapat disimpulkan. Jadi metode letal konsentrasi EC50 merupakan suatu metode untuk mengetahui titik konsentrasi maksimal dan minimal yang mampu ditolerir oleh suatu organisme, dan faktor ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator persebaran populasi organisme tersebut. Untuk mengetahui titik maksimal konsentrasi yang mampu ditolerir adalah dengan menghitung jumlah individu yang mati sampai mencapai 50% dari total populasi. Yang kedua, gejala-gejala fisiologis yang berhubungan dengan salinitas dapat diamati melalui parameter yang diukur, yaitu pergerakan ikan, persentase spesies yang mati dan hidup, serta pergerakan operkulum pada saat proses osmoregulasi. Nah, yang ketiga, pergerakan ikan sangat aktif pada konsentrasi garam yang rendah dan akan menjadi kurang aktif pada konsentrasi garam yang tinggi. Pergerakan operkulum ikan sangat aktif pada konsentrasi garam yang lebih rendah dan akan jadi kurang aktif pada konsentrasi garam yang tinggi. Nah, tingkat kekeruhan pada air setelah perlakuan, semakin sedikit konsentrasi garam pada air, maka tingkat kekeruhan air akan jernih. Sedangkan semakin banyak konsentrasi garam, maka tingkat kekeruhan air setelah perlakuan semakin keruh. Nah, ikan kepala timah atau Aploceles pancak memiliki rentan toleransi maksimal kadar salinitas yang mampu ditoleransi sebesar 0,192 gram per mililiter atau 19,2% yang dilihat dari jumlah 50% kematian ikan dari total sampel ikan yang digunakan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.